Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini kita akan mentadabburi Quran surat yang ke-10, yaitu surat Yunus ayat yang ke-17. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Faman adlamu mimman iftara 'ala Allahi kadziban aw kazzaba bi'ayatihi. Innahu la yuflihul mujrimun. Maka siapakah yang lebih zalim daripada orang yang mengada-adakan kedustaan terhadap Allah atau mendustakan ayat-ayatnya? Sesungguhnya tidaklah beruntung orang-orang yang berbuat dosa. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Di dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan, Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa tidak ada seorang pun yang lebih aniaya. Tidak ada orang yang sangat jahat. Tidak pula yang lebih angkara murka. Dan tidak pula yang lebih jahat. Faman azlamu mimman iftara 'alallahi kadziba. Maka siapakah yang lebih zalim daripada orang-orang yang mengada-adakan kedustaan terhadap Allah? Yakni membuat kedustaan terhadap Allah, lalu ia mengaku bahwa Allah telah mengutusnya. Padahal kenyataannya tidaklah demikian. Dan tidak ada seorang pun yang dosanya lebih besar dan kejahatannya lebih parah daripada orang seperti itu. Jadi kejahatan yang paling besar serta angkara murka yang paling besar adalah membuat kedustaan terhadap Allah, yaitu mengaku bahwasannya dirinya adalah seorang rasul atau utusan Allah. Jadi kejahatan yang paling besar adalah membuat kedustaan terhadap Allah, yaitu dengan mengaku dirinya adalah seorang utusan Allah, padahal tidak.
Orang seperti itu tidaklah samar perkaranya bagi orang bodoh sekalipun. Karena mana mungkin orang seperti itu serupa dengan para nabi. Seseorang yang mengucapkan kata-kata seperti itu, baik dia benar atau dusta, pasti Allah akan menegakkan hujah-hujah yang menunjukkan akan kebenaran atau kedustaannya dengan bukti-bukti yang lebih jelas daripada matahari. Jadi kedustaan terhadap Allah, yaitu seseorang yang mengaku dirinya adalah utusan Allah, maka kedustaan seperti itu akan sangat mudah diketahui, baik bagi orang yang bodoh sekalipun. Maka orang yang bodoh sekalipun akan mengetahui apakah dia berdusta atau benar ketika dia mengaku-ngaku sebagai utusan Allah. Karena ketika Allah SWT mengutus seorang nabi, seorang rasul, maka Allah SWT akan menegakkan hujahnya, yaitu dengan mukjizat yang Allah berikan kepada nabi dan rasul tersebut. Dan begitu juga orang-orang yang berdusta, yang mengaku-ngaku dirinya rasul padahal tidak, maka Allah SWT akan tunjukkan kedustaannya tersebut. Sehingga orang bodoh sekalipun akan mengetahui bahwasannya dia berdusta. Sesungguhnya perbedaan antara Nabi Muhammad SAW dan Musailamah Al-Kazzab bagi orang yang menyaksikan keduanya akan lebih jelas baginya dari membedakan antara waktu duha, yaitu siang hari, dengan pertengahan malam, hari yang gelap gulita. Orang yang menyaksikan ciri-ciri khas keduanya melalui sepak terjang dan ucapan-ucapannya bagi orang yang mempunyai pandangan hati akan menyimpulkan kebenaran Nabi Muhammad SAW dan kedustaan Musailamah Al-Kazzab serta lain-lainnya yang semisal seperti Sajjah dan Al-Aswad Al-Anasi. Jadi orang akan mengetahui perbedaan antara Nabi Muhammad SAW dan Musailamah Al-Kazzab serta orang-orang yang semisalnya yang mengaku-ngaku sebagai utusan Allah. Pasti akan dapat menyimpulkan bahwasannya Nabi Muhammad SAW adalah benar-benar seorang Rasul, seorang utusan Allah SWT. Dan Musailamah Al-Kazzab adalah pendusta. Abdullah ibnu Salam mengatakan ketika Rasulullah SAW tiba di Madinah, orang-orang Yahudi merasa tidak senang dengan kehadirannya, dan aku termasuk salah seorang yang tidak senang. Ketika aku melihatnya langsung, aku menyimpulkan
bahwa dia Nabi SAW, bukanlah orang yang berpenampilan seperti orang yang pendusta. Jadi terkadang orang-orang Yahudi tersebut bukan tidak mempercayai Nabi Muhammad SAW sebagai utusan Allah. Akan tetapi penolakan mereka dikarenakan bahwasannya Nabi yang terakhir itu ternyata diutus bukan dari kalangan mereka. Inilah yang menyebabkan keingkaran orang-orang Yahudi. Bukan dikarenakan mereka tidak percaya dengan Nabi Muhammad SAW, bahwasanya akan diutus Nabi terakhir, akan tetapi pengingkaran mereka adalah dikarenakan Nabi atau Rasul yang diutus bukan dari kalangan Yahudi. Tetapi dari suku Quraisy. Abdullah ibnu Salam melanjutkan kisahnya bahwa ucapan Nabi SAW yang mula-mula didengarnya ialah sabdanya, "Hai manusia, sebarkanlah salam, berilah makan orang-orang yang miskin, hubungkanlah silaturahmi, dan salatlah di malam hari ketika orang-orang lelap dalam tidurnya. Niscaya kalian masuk surga dengan sejahtera." Ketika delegasi yang dipimpin oleh Dammam ibnu Sa'labah sebagai utusan dari kaumnya, yaitu Bani Sa'ad ibnu Bakar, datang kepada Rasulullah SAW, di antara pertanyaan yang diajukan oleh Dammam kepada Rasulullah SAW ialah, siapakah yang meninggikan langit ini? Rasulullah SAW menjawab, Allah. Dammam bertanya, siapakah yang memancangkan gunung-gunung ini? Rasulullah SAW menjawab, Allah. Dammam bertanya, siapakah yang menghamparkan bumi ini? Rasulullah SAW menjawab, Allah. Dammam bertanya, demi Tuhan yang telah meninggikan langit ini, yang telah memancangkan gunung-gunung ini, dan yang telah menghamparkan bumi ini, apakah Allah yang telah mengutusmu kepada seluruh umat manusia? Rasulullah SAW menjawab, ya, Allah memang benar. Kemudian Dammam bertanya kepada Nabi SAW tentang sholat, zakat, haji, dan puasa. Pada setiap pertanyaan, Dammam mengajukan sumpah tersebut, dan Rasulullah SAW mengucapkan sumpah itu kepada Dammam. Maka Dammam berkata, engkau benar, demi Tuhan yang mengutusmu dengan benar,
Aku tidak akan menambahi dan mengurangi hal tersebut. Ternyata Dammam percaya kepada Rasulullah SAW hanya dengan cara itu, dan dia telah merasa yakin kepada Rasulullah SAW melalui dalil-dalil yang ia saksikan dengan mata kepalanya sendiri dari diri Rasulullah SAW. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Ayat ini menjelaskan tentang peringatan kepada orang-orang yang mengaku dirinya sebagai utusan Allah tetapi bukan, yaitu seperti Musailamah Al-Kazzab, bahwa tanda-tanda kenabian itu dapat dilihat seseorang ketika melihat dari orang tersebut, sebagaimana ketika Ibnu Salam ketika melihat Rasulullah SAW secara langsung, dia dapat menyimpulkan bahwasannya Nabi SAW adalah benar-benar seorang utusan Allah. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.